Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana dari Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bab 11 tentang teks akademik, teks proposal penelitian. Dengan NPM saya 150202004. Ya, di sini yang kita pelajari itu ada 3: pengertian teks proposal penelitian, unsur-unsur teks proposal penelitian, formulasi bahasa teks proposal penelitian. Jadi teks proposal penelitian itu pada dasarnya adalah sebuah usulan, rencana atau tawaran, dan menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Dan proposal penelitian merupakan langkah awal yang harus Anda siapkan ketika Anda memulai suatu proyek. Termasuk proyek penelitian, proposal penelitian adalah dokumen yang mengusulkan proyek penelitian, umumnya dalam sains atau akademisi, dan umumnya merupakan permintaan untuk mensponsori penelitian itu. Proposal dievaluasi pada biaya dan dampak potensial dari penelitian yang diusulkan, dan pada kekuatan rencana yang diusulkan untuk melaksanakannya. Akan tetapi, sebelumnya menulis proposal itu harus menentukan terlebih dahulu gagasan-gagasan umum tentang struktur juga penelitian yang akan disajikan, terutama juga tentang format bagian-bagian dan outline topik-topik di dalamnya. Untuk memperjelas pemahamannya tentang proposal penelitian, artikel ini akan mengulas tentang pengertian proposal penelitian, jenis, tujuan, dan cara pembuatannya. Lanjut, di sini juga ada penjelasannya. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat penulis sebelum melaksanakan penelitian. Lalu, ada unsur-unsur teks proposal penelitian. 1. Pendahuluannya itu latar belakang penelitian. 2. Rumusan masalah penelitian. 3. Tujuan penelitian. 4. Ruang lingkup penelitian. 5. Hipotesis. 1. Latar belakang penelitian itu adalah logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Mengapa pokok masalah diteliti, bagaimana akan diteliti, apa yang akan dihasilkan, apa akibat jika tidak segera diteliti. Dan pendahuluannya itu rumusan masalah. Yang kedua, rumusan masalah berisi pokok persoalan yang akan diteliti harus dalam kalimat tanya. 1. Visible atau dapat dijangkau. 2. Jelas. 3. Signifikan. 4. Etis. Yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah, gunakan kata-kata verba, tindakan, menemukan, mendeskripsikan, memahami, mengembangkan, menyajikan, hubungan antara, perbandingan antara. Lalu di sini ada ruang lingkup penelitian, tempat penelitian atau batasan dari penelitian. Yang kelima itu ada hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara yang dinyatakan dalam hipotesis. Namun tidak semua proposal disertai hipotesis. Yang keenam itu ada manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Sumbangan pemikiran berupa konsep. Yang kedua, manfaat kritis. Nah, di sini juga ada landasan teori dan tujuan pustaka. Landasan teori itu berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang akan diteliti. Nah, di sini ada tujuan tinjauan pustaka juga, berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu 1. Pendekatan. 2. Metode. Yang ketiga, teknik penelitian yang akan diterapkan. Lalu ada tahapan metodologi, langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan disusun secara berurutan dan prosedural. 1. Tahap pra penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. 3. Tahap analisis data. Lalu di sini ada struktur dan teks genre mikro pada teks proposal penelitian. Genre mikro yang diharapkan eksposisi dan atau deskripsi. Fungsi retoris memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah diteliti, pendekatan atau metode teknik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Struktur teks dan genre mikro pada teks proposal penelitian. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan review. Fungsinya menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran. Yang kedua, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.
Lalu ada struktur teks dan genre mikro pada teks proposal penelitian. Genre mikro yang diharapkan dari sistem meliputi laporan, prosedur, fungsi retoris, menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Lalu ada sistematika ya, kurang lebih begitu tentang teks proposal penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.